Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Paras Mustika Puteri, kelas 11 SMK Negeri Purwosari. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis peluang usaha dan perencanaan produk usaha. Yang pertama adalah peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri atas dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang dalam bahasa Inggris artinya opportunity, yaitu kesempatan. Jadi peluang dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Dan usaha diartikan sebagai upaya atau daya untuk mendapatkan suatu. Di kesimpulannya, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik berupa keuntungan dan kekayaan, dengan cara memanfaatkan berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Dan yang kedua adalah sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, peluang dari diri sendiri, yang termasuk di antaranya adalah hobi, keahlian, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan. Dan yang kedua adalah peluang dari lingkungan, yaitu yang usaha atau bisnis orang tua dan lingkungan rumah. Dan yang ketiga adalah peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Di antaranya adalah perubahan gaya hidup, perubahan teknologi dan komunikasi, perubahan lingkungan, perubahan musim, dan perubahan. Yang keempat adalah peluang dari konsumen. Peluang dari konsumen bisa berasal dari saran dari konsumen, keluhan dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen, angan-angan konsumen, dan harapan konsumen. Dan yang kelima adalah peluang dari gagasan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam adalah peluang dari informasi yang diperoleh, yaitu informasi mengenai tren suatu produk, informasi mengenai kebutuhan produk, dan informasi mengenai kebutuhan produk tertentu. Dan selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur dalam peluang usaha. Unsur-unsur dalam peluang usaha ada beberapa di antaranya. Yang pertama, pengamatan pasar. Dan yang kedua, membuat inovasi baru. Yang ketiga, sesuai keahlian. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Yang kelima, memanfaatkan mengamati tren usaha. Dan yang ketujuh, mengamati kekurangan produk dari jasa yang ada. Dan 8, pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Yang ke-9 adalah usaha warisan. Yang ke-10 ikut-ikutan. Dan yang 11 adalah coba-coba. Dan selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. Yang pertama, ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah peluang tersebut asli atau orisinal. Dan yang kedua, peluang tersebut harus bisa mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Yang ketiga, terdapat keyakinan bisa mewujudkannya. Yang keempat, peluang tersebut harus sesuai dengan keinginan. Dan yang kelima, kelayakan usahanya sudah teruji. Dan yang kedua adalah ciri-ciri peluang usaha potensial. Yang pertama adalah memiliki nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi, melainkan sifatnya real. Dan seterusnya, yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Dan yang terakhir, modal memulainya tidak terlalu besar. Selanjutnya, tips menentukan alternatif pilihan dalam berwirausaha, yaitu ada cita-cita, under pressure, dan pengembangan produk yang sudah ada, serta prospek pasar. Yang pertama, cita-cita, yaitu salah satu memunculkan ide bisnis itu dapat diperoleh dari keinginan atau cita-cita pribadi. Karena hal ini akan menjadi dorongan kuat untuk melahirkan seseorang menjadi wirausahawan handal. Dan yang kedua adalah under pressure, yaitu terkadang ide muncul saat seseorang dalam keadaan tertekan. Dengan adanya keadaan terdesak, akan timbul ide untuk menjalankan bisnis tertentu. Dan yang ketiga, pengembangan produk yang sudah ada, ya. Dan yang keempat, prospek pasar.
ide bisnis itu juga dapat berasal dari tren suatu produk yang ada di pasaran. Dengan begitu akan banyak menarik peminat di berbagai kalangan. Dan sekarang kita akan lanjut ke resiko usaha. Resiko usaha adalah naik turunnya suatu kegiatan usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Kategori resiko itu ada dua, yaitu yang pertama resiko murni, yaitu resiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Contohnya, kerugian akibat karyawan mogok, markup anggaran dan pencurian, dan lain sebagainya. Yang nomor dua ada resiko spekulatif, yaitu resiko yang diambil dengan sengaja atau secara sadar yang memiliki dua kemungkinan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan kerugian. Contohnya, membeli mobil tanpa asuransi dan juga membeli barang dengan uang asing. Dan selanjutnya, jika didasarkan pada dampaknya, resiko usaha dibagi menjadi dua, yaitu resiko sistematis dan resiko spesifik. Resiko sistematis yaitu resiko murni dan spekulatif, contohnya akibat krisis moneter. Dan yang kedua adalah resiko spesifik, yaitu resiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari tetapi dapat diminimalisasi, contohnya resiko akibat limbah. Dan dikategorikan menjadi dua, yaitu resiko yang dapat dikendalikan dan resiko yang tidak dapat dikendalikan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis resiko usaha, yaitu ada resiko produksi, resiko pemasaran, resiko sumber daya manusia, resiko finansial, resiko lingkungan, resiko teknologi, resiko permintaan pasar, resiko perbaikan, resiko kerjasama, dan resiko peraturan pemerintah, serta resiko pengembangan aset. Dan selanjutnya ada resiko wirausaha. Terdapat 3 penyebab kegagalan bisnis, yaitu yang pertama masuk bisnis terlalu cepat, yang kedua kehabisan uang, dan yang ketiga kegagalan perencanaan. Dan juga terdapat 4 kategori utama dari kegagalan suatu bisnis, yaitu yang pertama kurangnya dana atau modal, yang kedua adalah metode bisnis yang tidak mencukupi, yang ketiga rendahnya kualitas manajemen, dan yang keempat adalah kesalahan perencanaan. Selain resiko di atas, wirausaha resiko berikut, yaitu resiko karir, resiko keluarga dan sosial, dan juga resiko finansial. Dan ada cara mengatasi resiko usaha, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan mengenai hambatan-hambatan yang muncul di tengah perjalanan usaha. Dan yang kedua, harus mampu memilih peluang bisnis sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Yang ketiga, mencari berbagai informasi mengenai kunci keberhasilan dari bisnis yang ditekuni. Dan yang keempat, usahakan modal sesuai dengan resiko yang diambil. Dan yang kelima, harus memiliki kreativitas dan keteguhan hati. Yang selanjutnya, mencari informasi mengenai prospek usaha yang paling baik. Dan selanjutnya, melakukan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat yang paling banyak digunakan. Selanjutnya adalah manajemen resiko usaha. Cara memanajemen resiko usaha ada 4 cara, yaitu yang pertama, identifikasi resiko. Inti dari proses ini adalah dibuatnya sebuah daftar dari setiap resiko. Yang kedua, ranking berdasarkan kerugian. Yang ketiga, kontrol resiko, yaitu ada 4, menghindari resiko, mengurangi resiko, memindahkan resiko, dan menerima resiko. Dan selanjutnya yang nomor 4 adalah monitoring dan review. Dan selanjutnya ada memanfaat melakukan analisis dan manajemen, yaitu resiko bisnis. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Yang ketiga, memudahkan estimasi biaya. Dan yang keempat, bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap pemegang saham atau investor, dan tanggung jawab terhadap kreditor, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.